anak-anak. Kali ini kita akan menyelami salah satu topik yang mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat seru dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu persamaan linear 3 variabel atau yang biasa kita singkat PLTV. Ketika mendengar persamaan linear 2 variabel, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Coba jawab. Lalu bagaimana dengan persamaan linear 3 variabel? Nah, sekarang apa bedanya antara persamaan linear 2 variabel dengan persamaan linear 3 variabel? Tepat sekali, perbedaannya terletak pada jumlah variabel dalam persamaan linear tersebut. Pada persamaan linear 2 variabel terdiri dari 2 variabel yang berpangkat 1. Sedangkan pada persamaan linear 3 variabel terdiri dari 3 variabel yang berpangkat 1. Mari kita kulik lebih dalam tentang persamaan linear 3 variabel. Oke, sekarang kita lihat bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel. Bentuknya seperti ini. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Dengan A, B, C, dan D adalah elemen dari bilangan real. Atau A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0, dan C tidak boleh sama dengan 0. X, Y, dan Z adalah variabel di mana nilainya belum diketahui dan yang ingin kita cari. Mudah ya untuk memahami variabel. Lalu ada A, B, dan C. Nah, ini adalah koefisien yang merupakan suatu bilangan yang menyatakan banyaknya variabel yang sejenis. Selanjutnya, D ini merupakan sebuah konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak memuat variabel sehingga nilainya itu tetap untuk nilai variabel berapapun. Dan terakhir, pada AX, BY, CZ, dan D yang merupakan suku. Suku ini adalah suatu bagian dari bentuk aljabar yang dapat terdiri dari variabel dan koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, ada contoh nih. 3X tambah 7Y kurang 4Z sama dengan 12. Mana saja variabelnya? Aku beri waktu 8 detik ya untuk kalian menjawab. Oke, sudah ketemu belum jawabannya? Jadi variabel dari persamaan linear 3 variabel tersebut adalah X, Y, dan Z. Nah, balik lagi ke contoh yang tadi. Yang mana saja koefisiennya? 8 detik ya untuk menjawab. Koefisien dari PLTV tersebut adalah 3 yang merupakan koefisien dari variabel X, 7 yang merupakan koefisien dari variabel Y, dan minus 4 yang merupakan koefisien dari variabel Z. Nah, sekarang ayo coba jawab apa saja konstantanya dari contoh tersebut. Saya beri waktu 8 detik ya untuk menjawab. Konstanta dari persamaan linear 3 variabel tersebut adalah 12. Benar nggak nih? Harapan saya benar ya. Kita lanjut. Yang mana saja suku dari contoh persamaan linear 3 variabel tersebut? 8 detik ya. Suku-suku dari persamaan linear 3 variabel tersebut adalah
3X, 7Y, negatif 4Z, dan 12. Satu hal lagi yang penting untuk kita ketahui adalah biasanya dalam menyelesaikan masalah, kita tidak hanya punya satu persamaan linear 3 variabel, tetapi kita punya beberapa persamaan linear 3 variabel yang saling berhubungan. Apa sih sebenarnya maksudnya yang saling berhubungan? Nah, kumpulan dari lebih dari 3 PLTV yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara bersamaan sehingga memunculkan satu solusi. Itulah yang disebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel yang memuat X, Y, dan Z sebagai variabelnya, di mana X, Y, dan Z adalah variabel dan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L adalah elemen dari bilangan real. Penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dapat kita tentukan dengan mencari bilangan-bilangan pengganti variabel X, Y, dan Z, di mana ketika kita menggantikan variabel tersebut dapat memenuhi ketiga persamaan linear yang diberikan. Sekarang kita akan belajar untuk memodelkan suatu permasalahan ke dalam bentuk persamaan linear 3 variabel yang disebut juga dengan suatu kalimat matematika. Nah, kita perhatikan pada contoh soal berikut ini. PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan di Papua. Perusahaan ini menambang biji tembaga yang kemudian diolah menjadi konsentrat tembaga. Konsentrat tersebut berupa pasir, hasil olahan bantuan tambang yang mengandung 3 jenis logam utama, yaitu emas, katode tembaga, dan perak. Setelah melalui proses pemisahan, konsentrat menghasilkan ketiga logam tersebut secara terpisah. Pada tahun 2023, total berat ketiga logam yang dihasilkan adalah 1.200.500 ton. Diketahui bahwa 1.000 kali berat emas ditambah berat katode tembaga dan 2.000 kali berat perak menghasilkan total 2.100.000 ton. Selain itu, 4.000 kali berat emas ditambah 2.000 kali berat perak menghasilkan total 1.200.000 ton. Lalu bagaimana memodelkan kondisi tersebut ke dalam bentuk persamaan? Mari kita cari tahu informasi apa saja yang diketahui terlebih dahulu dan yang ditanyakan. Diketahui, kondisi pertama menyebutkan tentang total berat ketiga logam, yaitu 1.200.500 ton. Kondisi kedua, dikatakan bahwa 1.000 kali jumlahnya emas ditambah dengan jumlah katoda dan ditambah dengan 2.000 kali jumlah perak menghasilkan 2.100.000 ton. Kondisi ketiga, 4.000 kali jumlah emas ditambah dengan 2.000 kali jumlah perak menghasilkan total 1.200.000 ton. Lalu bagaimana memodelkan kondisi tersebut? Itu adalah hal yang ditanyakan. Sekarang, mari kita modelkan informasi pada gambar ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Kita misalkan dengan X, Y, dan Z sebagai variabel yang nilainya akan kita cari. X adalah jumlah berat emas, Y jumlah berat katode tembaga, dan Z jumlah berat perak. Lalu kita susun informasi yang sudah diberikan ke dalam sebuah tabel untuk memudahkan kita ya. Oke, mari kita susun persamaan linear 3 variabelnya. Pada kondisi 1 bisa menjadi X tambah Y tambah Z sama dengan 1.200.500. Pada kondisi kedua dapat menjadi 1.000X ditambah Y ditambah 2.000Z sama dengan 2.100.000. Pada kondisi ketiga menjadi 4.000X plus 2.000Z sama dengan 1.200.000. Jika kalian masih kurang paham, contohnya tadi diberikan pada kondisi 1 bahwa total berat ketiga logam yang dihasilkan adalah 1.200.500 ton. Bahwa terdapat 3 logam, artinya emas ditambahkan dengan perak ditambahkan dengan tembaga. Oleh karena itu, karena kita sudah misalkan X itu sebagai emas, Y itu sebagai tembaga, Z itu sebagai perak, maka
Kita tinggal menjumlahkannya saja. X tambah Y tambah Z sama dengan 1.200.500. Mudah bukan? Nah, gimana? Sekarang sudah paham kan tentang konsep SPLTV? Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan mulai memecahkan teka-teki SPLTV dan tetap semangat belajar matematika ya. Ditunggu pertemuan selanjutnya.